Halo sahabat Nusantara, perkenalkan nama saya Dr. Kusuma. Saya adalah dokter spesialis ortopedi dan traumatologi. Hari ini kita akan membahas pertanyaan dari Sobat Nusantara bernama Rio Mariantana. Beliau bertanya, "Dok, ketika bangun tidur, tumit saya terasa sakit sekali seperti ditusuk-tusuk jarum. Kemudian kalau sudah saya bawa jalan, mau dia naas sedikit, Dok. Kira-kira kenapa ya ini, Dok, kaki saya?" Gitu pertanyaannya. Nah, penyebab nyeri tumit hampir 80% disebabkan oleh suatu penyakit yang disebut dengan plantar fasciitis. Plantar fasciitis ini adalah penyakit yang terjadi akibat peradangan dari struktur yang kita sebut dengan plantar fascia. Jadi kita umpamakan ini adalah kaki kita, ini adalah tumit, ini adalah ujung kaki, maka di sini ada struktur yang menghubungkan antara tumit dan ujung kaki ini. Jadi dia bersifat elastis, mirip seperti karet kurang lebih. Fungsinya adalah untuk menahan getaran saat kita berjalan. Jadi kalau di motor itu namanya shock breaker. Jadi kurang lebih mekanismenya seperti ini. Ketika kita jalan, kemudian kita menyentuh lantai, maka plantar fascia ini akan sedikit meregang dan kembali lagi. Kita berjalan lagi, meregang lagi, kembali lagi. Berjalan lagi, meregang lagi, kembali lagi. Nah, ketika terjadinya overstretch atau stretching yang berlebihan pada plantar fascia ini, ketika itulah terjadi robekan mikro pada plantar fascia. Hal ini sering terjadi pada orang-orang yang dengan kelebihan berat badan. Jadi ketika berat badan berlebih, seharusnya kita hanya stretch segini, maka plantar fascia ini terstretch sampai jauh sekali sehingga mengalami robekan. Kedua juga pada atlet-atlet yang masih amatir, yang biasanya lupa melakukan stretching, jadi mereka langsung berlari dengan kencang dan plantar fascia ini mengalami peregangan yang berlebihan. Demikian juga dengan wanita dengan sering menggunakan high heels. Jadi pekerja-pekerja kantoran yang bekerja menggunakan high heels dari jam 9 sampai jam 5 sore, biasanya sampai rumah karena posisi kaki dengan high heels itu seperti ini, mereka cepat-cepat untuk ingin membuka high heelsnya agar merasa teregang, terbebas. Tiba-tiba diinjakkan, plantar fascia yang sudah terbiasa memendek ini, maka dia akan mengalami peregangan yang berlebihan. Di situ juga terjadi robekan pada plantar fascia. Kemudian kenapa terjadinya sering pada pagi hari, dokter? Nah, pagi hari itu biasanya kalau kita posisi tidur, ini misalnya adalah kaki kita, biasanya posisi tidur adalah kaki kita dalam keadaan plantar fleksi, yaitu relax ke bawah begini. Nah, dengan ke bawah begini, maka posisi plantar fascia ini adalah dalam posisi terpendek. Sekali lagi, mirip seperti saat high heels tadi, ketika memendek selama kurang lebih tidur dari jam 10 sampai jam 6 pagi, tiba-tiba kita injakkan pada pagi hari, maka inilah terjadi juga overstretch. Jadi terjadi robekan-robekan mikro pada plantar fascia. Kemudian setelah kita tahu penyebabnya, bagaimana cara menanganinya? Tentu kita harus mengembalikan dengan penyebabnya. Misalnya tadi penyebab yang salah satunya adalah obesitas. Jadi ya tentu saja kita harus melakukan diet untuk menurunkan berat badan. Pada atlet tentu saja dilakukan dengan stretching pada telapak kaki dengan proper, misalnya dapat di stretch seperti ini, atau bisa juga menggunakan bola, misalnya bola tenis, kita gulirkan di bawah telapak kaki seperti ini. Kurang lebih hitungan 30 detik atau 1 menit, itu kita sudah mulai bisa melakukan pemanasan selanjutnya. Kemudian yang disebabkan oleh high heels, tentu saja high heelsnya harus kita ganti dengan sepatu yang lebih datar. Apabila tidak memungkinkan, maka kita dapat memberikan bantalan pada sepatu kita tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian apabila setelah kita memodifikasi gaya hidup tersebut nyeri masih berlanjut, maka penata laksanaan berikutnya adalah dengan menggunakan obat-obatan. Yang pertama yaitu anti radang dan anti nyeri.
Kemudian apabila masih nyeri juga dapat dilakukan dengan intervensi nyeri, yaitu melakukan injeksi di daerah yang mengalami peradangan. Diharapkan dengan peradangannya dapat mereda dan nyeri dapat hilang. Jadi demikian sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila masih ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Saya dapat men-share juga video ini kepada orang-orang yang Anda kasihi yang menderita penyakit serupa. Saya Dr. Kusuma, mohon pamit.